Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Odeng Irawan Bonsai. Di kesempatan kali ini saya akan mereview tentang bahan bonsai iprik yang saya sambung pucuk dengan kimeng ya teman-teman ya. Jadi di sini ada bahan bonsai yang batangnya batang iprik ya teman-teman ya. Ini batangnya, nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, hitam dan ada bintik-bintik putihnya ya teman-teman ya. Jadi bahan bonsai ini bahan bonsai hasil dongkelan awalnya. Jadi saya sambung pucuk dan ada juga yang saya okulasi ya. Ini hasil okulasian. Dan yang belakang sini juga ini hasil okulasian ya teman-teman ya. Nah, dan ini ada sambung pucuk juga di sini, yang ini dan ini ya. Nah, jadi bahan iprik ini agak sedikit selanting ya teman-teman ya. Nanti hasil akhirnya apakah jatuhnya nanti di informal atau di selanting, karena ini juga masih program. Nah, di sini bisa diperhatikan juga untuk pengakarannya ya teman-teman ya. Ini jadi dulunya bahan ini panjang miring ya, jadi saya cutting di sini. Setelah saya cutting, ini ada akar yang saya piara, yang saya program agar nantinya besar, nanti saya pilihin lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan ini hasil potongan-potongan waktu saya awal mendongkel. Mudah-mudahan ini nanti cepat menutup, karena saya tidak sistem ground full ya teman-teman ya. Jadi seperti ini saya di pot, tapi akar-akarnya ini sudah beberapa ada yang turun tembus ke tanah ya. Ini bisa diperhatikan, ini akar-akar. Nah, ini juga ada yang saya putusin ya, dulu akar sulur di sini, tapi kenapa saya putusin, karena terlalu dekat dengan batang, dan posisinya juga di sini sudah diwakili oleh akar ya yang tumbuh di sini. Mungkin kalau tadi di sini posisinya tidak ada akar, bisa saya tempelkan ya teman-teman ya, untuk membantu pembesaran batang, tapi saya rasa tidak perlu ya, karena saya anggap juga cuma cuma nanti sulit dalam proses saja ya. Jadi saya pakai yang akar yang besar aja. Jadi ini saya potongin yang bekas-bekas akar sulurnya itu, akar gantung, saya potongin saja. Dan seperti biasa pemanfaatan bekas potongan-potongan saya tancapkan, dan ternyata hidup ya teman-teman ya. Ini ada dua ya, bahkan ada beberapa, ini di sini juga ada ini. Jadi jangan dibuang-buang, kita tancap-tancap di sampingnya. Kalau hidup kan bisa kita polybagi, bisa dijadikan lagi buat bahanan-bahanan bonsai ya teman-teman ya. Nah, ini posisi percabangannya ya. Ini cabang pertama, nanti saya buatkan cabang pertama. Ini masih di los juga, ini masih saya los, karena ini nanti lebih tajuk ya, untuk tajuk ya. Nah, jadi ini lebih mencolok keluar. Nah, nanti ini saya rem ya teman-teman ya. Nah, yang ini, nah, jadi nanti ini saya buatkan mahkota. Ini untuk depan ya, sedikit kanopen untuk depan, dan ini nanti akan saya potong. Ini saya anggap untuk posisi daerah top mahkota ini, saya anggap ini sudah harus bisa dipotong ya teman-teman ya. Jadi langsung saya potong saja. Nah, saya potong ya. Jadi ini saya potong ya. Nah, saya potong, dan ini juga satu lagi saya potong di sini.
ya, saya potong ya. Jadi sudah saya potong untuk pengereman supaya dia tidak terlalu keluar ya tajuknya ya. Jadi istilahnya yang bawah ini harus lebih menjolok ya teman-teman ya, harus lebih menjolok dibanding yang atas ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau bicara secara logika alam, pohon yang di bawah itu seumpama tertutupi oleh cabang yang di atas, otomatis pertumbuhan akan kurang. Nah, makanya untuk menjawab logika-logika seperti itu, istilah-istilah seperti itu saya kurangi ya. Saya rem, jadi ini yang lebih menjolok nantinya, yang saya pegang ini. Jadi nanti di sini sampai ini aja ya, sampai batas ini, biar pecah lagi ya. Ini kan sudah pecah 2 ya. Nah, di sini kalau ada 1 nanti biar buat perimbun dulu ya, buat mancing. Nah, ini di sini juga sebelah sini. Nah, karena di sini dulu saya sambung sisip ya, jadi otomatis di sini sama ada persamaan tinggi. Makanya ini nanti saya tarik ke bawah agar lebih terkesan dia dia lebih rendah daripada yang ini ya teman-teman ya. Nah, makanya ini saya potong di sini, dan ini nanti saya buang juga. Ini kayaknya tidak akan saya pakai ini ya. Nah, ini saya buang aja ini. Nah, saya buang aja seperti itu. Jadi mungkin nanti seiring waktu, ini kan karena masih saya biarkan akarnya ini menjangkar ke bawah, mencari makan di bawah, walaupun di sini saya kasih pupuk ya, pupuk pohe kambing ya. Tapi nanti setelah repotting, nanti ini akan lebih rendah posisinya teman-teman, akan lebih rendah daripada yang ini ya. Jadi karena ini mau dijadikan top, ini otomatis harus lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk percabangan-percabangan juga sudah saya siapkan nih, untuk gerak-gerak anak cabangnya ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita tidak langsung kita kawati, tapi tetap kita harus jeli ya teman-teman. Ini nanti langkah-langkah ke depannya, bahan ini yang akan dipakai yang mana, yang akan dibuang yang mana, itu kita harus jeli. Jadi walaupun bahan itu tidak terlihat langsung, kita harus bisa membayangkan. Itu yang namanya inspirasi ya. Jadi tanpa harus dikawati, tanpa harus di pruning habis, tetap kita selaku penghobi harus bisa menerka. Oh, ini nanti ini jadi cabang, ini jadi cabang. Oh, ini nanti yang dipiara, ini yang tidak. Jadi kita harus punya sketsa di dalam pikiran kita. Nah, mungkin disitulah yang namanya jiwa seninya teman-teman. Bisa menerka, bisa memahami apa konsep kedepannya, seperti itu. Jadi itu secara wawasan saya ya. Kalau memang ada kekurangan ya harap dimaklum, namanya kita sama-sama belajar kan. Nah, ini keadaannya. Nah, ini untuk bagnya teman-teman. Nah, ini untuk bagnya ya. Nah, ini bag. Ini kan yang nanti saya pakai kan ini 1, dan yang ini ya 1 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk bagnya. Jadi saya sudah siapkan memang teman-teman. Saya sudah siapkan perencanaan untuk langkah-langkah ke depan bahan ini ya. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Jadi kalau untuk sekelas kita penghobi pemula ataupun penghobi yang jam terbangnya belum mendapatkan prestasi tinggi ataupun prestasi yang juara best in class ataupun apa bahasa kontesannya, kita harus pandai-pandai juga membuat satu inspirasi, terus belajar ya, terus spekulasi tentunya dengan dasaran-dasaran yang ada ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu.
sedikit cara saya untuk mengolah satu bahanan bonsai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan diri saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.